Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neliana, NIM 18154125, Prodi D3 Kebidanan Politeknik Kemenkes Pangkal Pinang, semester 4, ujian praktik asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal, dosen penguji Diana Devi Octavia, SST MK. Baiklah, di sini saya akan menampilkan roleplay tentang penanganan Antonia Uteri. Terima kasih. Manajemen aktif skala 3, yaitu melihat tanda-tanda pelepasan plasenta, kemudian menyuntikkan oksitosin, minta bantuan asisten untuk melakukannya. Bu, tolong disuntik ya. Betul ya, Bu. Bu, tahan sedikit ya, Bu. Kemudian melihat pelepasan tanda-tanda plasenta, yaitu tali pusat memanjang. Apabila tali pusat memanjang, pindahkan klep 5-10 cm dari pulpa ibu. Kemudian lakukan dorsokranial, itu melakukan peregangan untuk melepaskan plasenta. Ibu boleh menerang ya, Bu. Terus Bu, kemudian plasenta lahir, melihat apakah ada laserasi jalan lahir, dan melihat apakah ada sisa plasenta. Kemudian melakukan masase fundus uterus. Apabila tidak ada laserasi jalan lahir dan tidak ada sisa plasenta, tetapi kontraksi uterus tidak ada, maka lakukan tindakan KBI. Kemudian minta izin kepada keluarga untuk menyetujuinya. Sebelumnya, selamat pagi, Bu. Saya Bidan Eli. Di sini kami tadi sudah melakukan manajemen aktif skala 3. Setelah bayinya lahir, ibu tadi, istri bapak lahir, kami ingin melakukan tindakan KBI karena tidak ada kontraksi uterus pada istri bapak. Kemudian jika pihak keluarga menyetujuinya, boleh ditandatangan ya, Pak. Dulu. Kemudian melepas sarung tangan larutan klorin 0,5%. Mencuci tangan 6 langkah. Kemudian membilas di bawah air mengalir. Mengeringkan dengan handuk bersih. Setelah mencuci tangan, yaitu memperkenalkan alat atau mempersiapkan alat. Baiklah, di sini ada spet 5 cc, kemudian spet 3 cc dan spet 1 cc. Ada kapas, ada RL, ada input set, ada handscoon, bengkok, bak instrumen, sarung tangan steril, kemudian ada aboket, ada tourniquet, termometer, tensimeter, kemudian ada bengkok, ada oksitosin, ada ergometrin, kapas alkohol, dan larutan RL. Ada sanpa tajam untuk sisa pakai, ada lampu sorot, meminta asisten untuk membantu. Bu, tolong bantu ya, Bu. Iya.
tersebut, masukkan tangan secara obstetrik, yaitu menyatukan kelima ujung jari melalui introitus vagina. Kemudian periksa vagina, jika ada selaput ketuban, masukkan dalam vagina ibu. Kemudian periksa vagina dan serviks. Jika ada selaput ketuban atau bekuan darah pada kafum uteri, mungkin uterus tidak akan berkontraksi secara penuh. Kemudian ubah tangan menjadi kepalan. Tinju dan letakkan kepala tangan pada fornix anterior. Tekan dinding anterior uteri, yaitu usahakan seluruh dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking menyentuh fornix anterior. Kemudian sementara telapak tangan lain, yaitu pada abdomen, kemudian tekan dinding anterior uterus ke arah luar yang menahan dan mendorong dinding posterior uterus ke arah depan sehingga uterus ditekan dari arah depan ke belakang. Kemudian tekan kuat uterus di antara kedua tangan secara kuat sampai perdarahan berhenti dan uterus berkontraksi. Kompresi uterus ini memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah, yaitu bekas implantasi plasenta di dalam dinding uterus dan merangsang miometrium untuk berkontraksi. Kemudian evaluasi keberhasilan, yaitu jika uterus berkontraksi dan perdarahan berkurang, terus melakukan KBI selama 2 menit. Kemudian perlahan-lahan keluarkan tangan dari dalam vagina, pantau kondisi ibu selama kala 3. Kemudian jika uterus berkontraksi tetapi perdarahan terus berlangsung, periksa perineum, vagina dan serviks apakah ada laserasi di bagian tersebut. Segera lakukan penjahitan jika ditemukan tidak ada laserasi di jalan lahir ibu. Kemudian tidak dilakukan penjahitan. Kemudian jika kontraksi uterus tidak terjadi selama 5 menit, lakukan langkah berikut. Kemudian jika KBI tidak berhasil, maka lakukan kompresi bimanual eksterna, yaitu ajarkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksterna atau KBE, sementara penolong melanjutkan dengan langkah penata laksanaan anatominya selanjutnya. Baiklah, di sini dari pihak keluarga atau asisten boleh membantu untuk begini ya. Kemudian sambil saya menyiapkan alat untuk melakukan tindakan KBE. Ya Bu? Iya Bu. Baiklah. Mencuci tangan, kemudian membuka sarung tangan di larutan klorin 0,5%. Kemudian mencuci tangan di bawah air mengalir. Kemudian keringkan dengan handuk bersih. Keringkan dengan handuk bersih. Kemudian menyiapkan alat untuk KBE. Dan mendekatkan alat dekat dengan pasien. Menyiapkan infus, set, tourniquet, Mulai. memasukkan obat. Masukkan oksitosin.
aboket. Kemudian memasukkan ergometrin 0,2 mg. Goncangkan dulu. Teknik one hand. Kemudian memakai sarung tangan sebelah kanan. Memasukkan oksitosin tersebut ke dalam lapisan RL. Pasang impuls, sambungan impuls. Kemudian input set langsung disambungkan ke larutan RL. Kemudian atur agar tidak ada udara yang masuk pada saat memakai infus kepada ibu. Suruh ibu untuk mengepalkan tangan untuk mencari vena. Ibu bersihkan daerah yang akan melakukan. Kemudian sudah ditemukan uratnya, langsung memasukkan aboket. Kemudian langsung sambungkan infusnya. Kemudian klem. Atas aboket. Kemudian atur 60 TPM harus dihabiskan dalam waktu 15 menit. Berikan ergometrin 0,2 mg pada ibu, suntik di paha kanan ibu, yaitu secara intramuskuler. Ibu tahan sedikit ya bu. Buang sampah tajam ke dalam safety box. Ini ya bu, sarung tangan steril atau DTT, ulang KBI, komprehensi bimanual internal.
Kemudian tekan dinding perut untuk menaikkan fundus uteri agar telapak tangan kiri dapat mencangkup dinding belakang uterus. Baiklah Ibu, terima kasih telah berpartisipasi untuk membantu. Sama-sama Bu Ida. Kemudian tekan dinding perut bawah untuk menaikkan fundus agar telapak tangan kiri dapat mencangkup dinding belakang uterus. Kemudian pindahkan posisi tangan kanan sehingga telapak tangan kanan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Tekan korpus uteri dan mendekatkan telapak tangan kiri dan kanan. Perhatikan perdarahan yang terjadi. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Bila uterus tidak berkontraksi dalam waktu 1-2 menit, segera rujuk ibu sambil membawa ibu ke tempat rujukan. Teruskan tindakan KBI dan infus cairan hingga ibu tiba di tempat rujukan. Jika dilakukan rujukan, yaitu infus 500 ml pertama dihabiskan dalam waktu 10 menit. Kemudian berikan tambahan 500 ml per jam hingga tiba di tempat rujukan atau hingga jumlah cairan yang diinfuskan mencapai 1,5 dan kemudian lanjutkan dalam jumlah 120 cc per jam. Kemudian jika cairan infus tidak cukup, infuskan 500 ml yaitu botol kedua cairan infus dengan tetesan sedang dan ditambah dengan pemberian cairan secara oral untuk rehidrasi. Kemudian dekontaminasi dan pencegahan infeksi pasca tindakan. Dan melepaskan sarung tangan panjang dan handscoon di bawah larutan klorin yaitu 0,5 ml. APD, masker, helmet, kemudian mencuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir. Mengeringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya yaitu perawatan lanjutan. Perhatikan tanda vital perdarahan dan kontraksi uterus setiap 10 menit dalam 2 jam pertama. Bu, saya tensi dulu ya Bu. Bu. Ibu perdarahannya normal 120/80. Diangkat Ibu. Tuliskan hasil tindakan yaitu pada buku pendokumentasian. Beritahu kepada pasien dan keluarganya tentang tindakan hasilnya serta perawatan lanjutan yang harus dilakukan. Baiklah.
Di sini kami melakukan tindakan KBI dan KBE tadi. Hasilnya yaitu bisa ya Bu, Pak, mengatasi perdarahan yang terjadi pada istrinya. Kemudian melakukan pendokumentasian. Namun apabila KBE dan perdarahan belum berhenti, lakukan info konsen untuk rujukan, dan selama rujukan lanjutkan ke langkah berikutnya. Tidak perlu dilakukan rujukan karena KBI dan KBE-nya berhasil. Demikianlah tindakan yang dapat saya lakukan. Terima kasih.